menyikapi yang namanya fitnah. Terkhusus fitnah yang berkaitan dengan wanita. Kalau harta mungkin insya Allah sudah banyak orang yang waspada, walaupun terjatuh lagi. Namun yang harus sering diulang-ulang juga berkaitan dengan fitnah wanita. Cara yang kedua untuk menghindari fitnah dari para wanita adalah menyadari dan memahami mana yang mahram kita dan mana yang bukan mahram. Jadi semua wanita ini nggak sama, Pak. Antum jumpa dengan cewek satu, cewek dua, antum menyikapinya berbeda. Antum ngobrol dengan satu cewek, perempuan atau cewek ya? Perempuan. Nggak sama. Bagaimana antum ngomong dengan adik perempuan antum, dekat dengan adik perempuan kita, nggak masalah, mahram kita. Tapi kalau sudah di luar mahram kita, harus ada batasan. Harus ada batasan. Gimana mau membatasi? Nggak tahu, dianya nggak tahu mana mahram dia. Ini banyak orang Islam. Bagaimana membatasi pergaulan? Dia saja tidak tahu siapa yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lebih baik aku ditusuk dengan besi yang panas daripada aku bersentuhan, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramku. Nah, jadi pahami, Pak. Kalau udah ngaji, ya, sama perempuan tuh udah jaga batasan. Jaga batasan. Ini kadang-kadang udah ngaji pun kayak belum ngaji. Kayak belum ngaji, jenggot aja yang panjang cuman. Celana atas mata kaki, udah. Tapi nggak punya sikap. Kalau sudah masalah fitnah wanita, nggak punya sikap. Contoh, kalau ada orang bertamu ke rumah antum, kalau yang bertamu adalah akhwat, perempuan, dan itu teman istri antum, antum nggak perlu duduk di ruang tamu. Ngapain antum duduk? Itu biasakan, Pak. Ini hanya budaya Indonesia yang kayak gini. Mana suaminya? Ngapain nanya-nanya suami? Mana istrinya? Ngapain tanya-tanya? Kalau di Arab Saudi, Pak, karena mereka menjaga kehormatan wanita, antum nanya istri orang, antum bisa dimarahin. Karena budaya yang tumbuh dalam penjagaan kepada wanita. Antum melihat di Al-Quran, kata Syekh Shalih Al-Munajjid dan Syekh Khalid Al-Muslih, ya. Jadi Syekh Khalid Al-Muslih ini adalah salah satu menantunya Syekh Utsaimin, Syekh Khalid Muslih. Apa kata beliau? Di Al-Quran kita akan mendapatkan hanya satu nama perempuan. Siapa? Maryam. Nggak ada lagi yang lain, Pak. Maryam itu yang diulang-ulang oleh Allah. Namanya saja Allah nggak ulang-ulang, kecuali Maryam. Kenapa? Hukum asalnya wanita, kalau tidak dibutuhkan dia ke permukaan, maka dia nggak dinaikkan ke atas. Maryam Allah sebutkan karena dia ibunya Nabi Isa. Coba siapa? Istrinya Umar bin Khattab siapa? Istrinya Khalid bin Walid siapa? Jangankan itu, istrinya Abu Bakar aja banyak yang tidak tahu. Kenapa? Memang nggak perlu nama perempuan-perempuan itu dinaikkan ke permukaan. Namanya aja nggak perlu. Apalagi fisiknya. Maka jangan sampai ya istri antum terbiasa bermuamalah atau kita bermuamalah dengan bukan yang mahram kita. Antum belanja nih ke pasar yang sifatnya rutinitas, ketemu dengan satu penjual. Penjualnya perempuan. Masalahnya cantik pula gitu loh. Kalau nggak cantik, buka pun mata kadang-kadang nggak terfitnah gitu kan. Tapi bahaya juga sebenarnya, bahaya juga. Sampai kata Imam Ahmad apa? Saya tidak pernah berani ditinggalkan sendirian walau di sebelah saya wanita berkulit hitam kelam.
Imam Ahmad nggak berani. Nah, antum kalau bermuamalah dengan wanita, kalau bukan mahram, jaga batasan. Jual beli, sekedar jual beli. Kak, berapa harganya kak? Oh, kalau pakai kak ya. Kalau bu, berapa harganya bu? 15.000, udah bayar. Kadang-kadang kan ada kita jual beli itu terus Pak ya. Ada intent kita ketemu sama orang. Mungkin setiap 2 hari kita belanja di toko dia karena dekat dari rumah. Otomatis antum akan ketemu perempuan terus. Maka belanjalah sekedar kebutuhan. Jangan ada tambah-tambahannya, itu di situ fitnah nanti. Oh ya Masya Allah ya, Masya Allah ya, banyak lagi Masya Allah ya. Apa kabarnya sekarang? Ini. Udah antum belanja, bayar pulang. Kalau dia terbiasa bermuamalah, muamalah yang dihalalkan, misal jual beli, harus dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ajarkan batasan. Ajarkan batasan. Jadi maksud saya, ada batasan dengan yang bukan mahram. Termasuk HP. Ini boleh dicek ini. Cek HP antum itu, kalau ada yang bukan mahram dan tidak ada keperluan, delete, hapus. Oh ini teman-teman lama nih Ustaz, udah biasa teman. Ini yang jadi masalah. Antum tahu kenapa Nabi mengatakan alhamu al-maut? Ipar adalah kematian. Apa kata para ulama? Ketika orang menganggap iparnya itu udah biasa, ini saudara saya, ini ipar saya, udah saya anggap adik saya, kakak saya, itulah kematian. Semakin menganggap biasa seorang yang bukan mahram kita, disitulah pintu fitnah awal yang muncul. Maka sampai kata sebagian para ulama, seorang laki-laki yang bisa menundukkan pandangan di masa ini, maka dia adalah wali Allah. Antum pasti lihat aurat wanita. Saya pastikan. Oh saya gini Ustaz, tidak ada itu. Pasti lewat kelihat. Walaupun sekian 2 detik, pasti kelihat. Terfitnah Pak. Dan lihat Bapak Ibu, kita ini sudah saking terbiasa melihat rambut wanita, kan dosa kan? Karena sudah saking terbiasa, kita pun nggak beristighfar lagi. Subhanallah. Itu yang kadang membuat kita baca Quran nggak khusyuk, yang membuat kita susah nangis. Kita nggak sadar. Kita baru beristighfar kapan? Kalau ada suatu dosa kita istighfar, astagfirullah. Tapi kalau kita lihat aurat wanita, walau hanya rambutnya, kita nggak beristighfar lagi. Karena saking sudah dianggap lumrah perbuatan melihat rambutnya wanita. Ini nasihat untuk diri saya juga. Karena di masa sekarang Bapak Ibu, demi Allah, banyak rumah tangga hancur dan berantakan karena fitnah wanita.